Yang ingin saya tanyakan adalah kalau seseorang itu disangka melakukan penipuan uang sekian M, apakah orang lain atau setiap orang lain yang menerima uang itu bisa juga disangka bagian dari orang yang menerima aliran uang TPPU? Kalau melihat dalam unsur pasal 5 bisa, Pak. Tentunya apabila yang memenuhi unsur di dalam pasal 5, dia menerima, tergantung apakah dia kemudian mengetahui bahwa atau apakah menduga bahwa itu adalah bisa kejahatan. Tentunya itu yang harus dibuktikan sanksi. Semuanya bisa dikenakan, bisa kalau misalnya dia tahu dia ada kaitannya ini dengan tindak pidana asal, dia ada kaitannya ini dengan pelaku sama gitu. Ada pengetahuannya juga, sudah ada satu pemufakatan kah, ada satu kehendak kah yang kemudian harus dibuktikan di dalam dibutuhkan pasal 55 untuk pasal 10. Makanya kalau tidak bisa saja, kalau bisa masuk ke dalam unsur pasal 5. Kalau seorang penipu itu misalnya setelah megang uang penipuan lalu dia beli bakso sepiring begitu, tukang baksonya bisa dikenakan nggak dia? Ya, menurut Bapak tukang bakso seperti apa? Bukan kejahatan. Dia kenal nggak sama orang pembelinya? Apa punya kedekatan emosi nggak? Punya tahu nggak latar belakang pembelinya? Saya rasa seorang penjual bakso tidak akan sampai sana ya. Makanya kemudian saya berikan bisa sepanjang dia memenuhi seluruh unsur. Jadi ini kaitan apa? Kaitan dengan unsur pasal 5, yaitu mengetahui bahwa uang itu adalah hasil kejahatan. Kalau tukang bakso kan tidak punya kaitan. Tapi kan Anda tadi mengatakan terkait dengan ada TPPU pasif tadi. Iya, tapi kan kalau mungkin unsur pasal 5, Pak. Kalau misalnya gini, orang kelihatannya sehari-hari gembel nih, tapi ternyata dia melakukan penipuan sekian M. 3 hari setelah dia menipu, dia tiba-tiba beli mobil baru. Kalau seandainya itu ternyata dia diusut, apakah mobil baru itu bisa jadi bukti dan apakah pemilik dealer itu bisa juga ikut diperiksa atau disangka menerima uang hasil dari TPPU penipuan itu? Nah, kalau misalnya seperti itu, sepanjang dia dealernya memang dealer resmi, transaksinya transaksi resmi, maka kemudian paling barang buktinya paling tidak uang atau mobil itu menjadi barang bukti, ya. Tapi kemudian lagi Pak, apakah dia mengetahui bahwa dia orang penjahat, bahwa dia sengaja nih beli mobil-mobil saya dengan harga yang tidak biasa? Itu kan sesuatu yang sifatnya perlu dicurigai. Kalau tidak ada, ya transaksi biasa ya, maka kemudian bisa dinyatakan bahwa ini transaksi komersial biasa, ya tidak masuk ke sana dan saya biasa. Makanya ada Pak di pasal 185 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang mengenai apa sih definisi transaksi keuangan yang mencurigakan. Transaksi keuangan yang mencurigakan itu satu, bahwa apabila ada transaksi yang di luar kebiasaan, di luar karakteristik, di luar pola, atau kemudian transaksi yang sengaja dilakukan untuk menghindari pengakuan dari pendiri jasa keuangan, atau kemudian memang dilakukan karena merupakan hasil kejahatan, ya. Itu setidak-tidaknya dari situ aja dari awalnya sudah bisa dicek Pak. Ini orang melakukan jual beli bakso, jual beli mobil, itu sesuai nggak sih dengan polanya, kebiasaannya dan seterusnya. Kalau misalnya dia transfernya jual mobil, misalnya 1 miliar, dia transfernya 100 juta cash, ambil bayarnya nggak transfer, bayarnya 100 juta cash sampai kemudian 10 kali, ya betul-betul, maka itu patut dicurigai. Kenapa dia nggak langsung saja 1 miliar cash atau kemudian transfer 1 miliar cash, ya itu bisa patut dicurigai. Karena apa Pak? Karena kalau misalnya dia transfer 500 juta di bank sebagai penyedia jasa keuangan, maka kemudian akan diisi formulir dan kemudian kita harus melaporkan ada transaksi itu, ya. Sehingga kemudian itu dianggap sebagai transaksi keuangan mencurigakan. Kalau misalnya tidak ada seperti itu transaksi yang normal, maka kemudian tidak dianggap sebagai CKM. Oke. Terkait dengan penerapan TPPU penegak hukum ya, kalau seandainya penegak hukum itu lalai, maksudnya
semua harta-harta atau apa yang dimiliki oleh terduga pelaku tindak pidana itu dianggap adalah bagian dari TPPU, ternyata di akhir adalah itu bukan. Apa yang harus dilakukan sistem hukum supaya tidak terjadi perampasan harta pribadi pelaku itu?